Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Bertemu lagi dengan Ibu Tini dengan materi tema 7 yang ada di kelas 5 ya. Kita sudah masuk kepada pembelajaran kedua dengan subtema 2. Sebelumnya yang belum pernah subscribe, di-subscribe dulu. Jika sudah pernah subscribe, tinggal di like ya. Kemudian bunyikan loncengnya. Setelah itu kita langsung belajar pada halaman berapa nih sekarang ya, masuk ya. Kita ke pembelajaran kedua, ada di halaman 87 ya. Kita langsung ke 87, kita akan belajar melakukan percobaan ya. Di sini ada percakapan antara Benny dan ayahnya ya. Benny berkata, "Ayah, tadi sewaktu kita datang di daun-daun cengkeh ada rerumputan, terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi?" Ayahnya berkata, "Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di daun. Sekarang sudah siang. Embun tersebut menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan sinar matahari dan angin. Akibatnya, panas dari sinar matahari akan membuat air atau embun menguap ya. Air menguap menjadi uap air." "Oh, begitu," kata Benny. "Ya, energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda." Sekarang kita akan melakukan percobaan yang tujuannya mengamati perubahan wujud benda. Nah, yang ini kita sudah belajar tentang penguapan dari embun ya, karena di sinar matahari dia menguap. Sekarang kita coba persiapan untuk percobaan di halaman 8. Siapkan alat-alatnya ya, ada palu, ada es batu, ada piring. Nomor 1 kita siapkan. Nomor 2, pecahkan es batu menjadi kecil-kecil. Nomor 3, letakkan beberapa potong es batu yang sudah kecil-kecil itu di mangkuk. Kemudian taruhlah potongan-potongan es yang sudah kecil itu di bawah sinar matahari. Selanjutnya nomor 5 terlihat sudah mencair. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya adalah perubahan wujud dari balok-balok es kecil tadi terkena sinar matahari, maka dia akan mencair ya, mencair. Dan kalau cairan es tersebut terus terkena sinar matahari, lama-lama dia akan menguap naik ke atas. Nah, seperti itu. Tapi tadi yang terlihat di nomor 5, esnya sudah mencair. Jadi dari bentuk padat terkena sinar matahari menjadi cair. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain seperti perubahan wujud benda karena kalor adalah 1. Mentega dipanaskan nih, dari padat dipanaskan menjadi meleleh atau mencair, sama ya. Logam juga dipanaskan pada suhu yang tinggi, dia akan meleleh. Lilin pun dipanaskan akan meleleh ya. Meleleh atau mencair menjadi cair ya, tidak beku lagi. Ayo berlatih untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Lakukan percobaan pemanasan mentega di atas kompor. Berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Tulislah prosedur percobaannya. Misalnya kamu membuat menyiapkan mentega beku, tulis saja judulnya percobaan di sini, mencairkan mentega beku. Tujuannya untuk melihat perubahan suhu pada benda padat akibat panas atau akibat kalor. Alat dan bahannya tinggal ditulis ini, mentega ya. Kemudian penggorengan, api dalam kompor. Kemudian langkah kerjanya. Kalian tinggal tulis langkah kerjanya. Pertama-tama siapkan mentega beku, potongan-potongan mentega. Siapkan juga penggorengannya atau wajannya. Menteganya setelah dipotong-potong kita letakkan di atas wajan. Kemudian kita nyalakan kompornya. Wajannya taruh di atas kompor yang sudah menyala. Maka kesimpulannya apa yang terjadi? Dia akan meleleh atau mencair. Nah, itu peristiwa mencair atau meleleh hampir sama ya kejadiannya.
Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor atau panas. Bahkan di sekitar rumah, kamu akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimana dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Ayo kita bahas. Nah, sekarang kita lihat peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Kita lihat gambarnya, Pak Karno sedang membaca sebuah teks proklamasi di depan atau di panggung, di belakangnya para tokoh-tokoh proklamasi ya. Kita baca dulu. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua ya. Ini ada perundingan antara golongan tua dan golongan muda ya, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya. Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4. Bung Karno, Bung Hatta beserta Ibu Fat dan anaknya yaitu Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan atau ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya mau kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut tiba di Jakarta pukul 23 atau pukul 11. Ya. Kemudian Soekarno dan Pak Hatta sampai singgah dulu di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ya. Kemudian di tempat itu mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, perumusan sampai dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 keesokan harinya ya. Jadi dapat disimpulkan dari wacana tersebut ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Pada saat kabar Jepang sudah menyerah pada sekutu, golongan muda ingin cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, golongan tua masih banyak pertimbangan karena pernah dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Ingat ya pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian golongan muda membawa atau menculik Pak Karno, Pak Hatta, Fatmawati, dan Guntur ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Gitu ya. Tapi kemudian Ahmad Subarjo menyusul ke Rengas Dengklok, kemudian terjadi perdebatan di situ. Akhirnya Pak Karno mau kembali lagi ke Jakarta, sampai di Jakarta langsung menyusun teks ya, merumuskan teks proklamasi. Nah, menyusunnya ini diantaranya Pak Karno, Pak Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sehingga disepakatilah teks tersebut akan dibacakan keesokan harinya di Jakarta atau di depan rumah Pak Karno. Nah, seperti itulah kurang lebih kesimpulannya. Sekarang kita lihat halaman berikutnya. Nah, adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi, nomor 1, penyebaran berita proklamasi dilakukan oleh para pemuda dengan cara menyebarkan pamflet-pamflet, pertemuan-pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian juga ada wartawan kantor berita Domei ya. Nah, dia menyelundupkan teks proklamasi untuk disiarkan melalui radio agar terdengar ke seluruh penjuru kota ya. Kemudian berita proklamasi juga disebarkan melalui beberapa surat kabar ya. Surat kabar itu ada Suara Asia di Surabaya atau koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Kemudian ada lagi pihak pemerintah menugaskan para gubernurnya yang dilantik untuk menyebarluaskan berita tersebut ke wilayah-wilayahnya. Nah, ini peristiwa setelah proklamasi. Nah, bagaimana sambutan masyarakatnya? Nah, sambutan masyarakatnya nomor 1, diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada ya di Jakarta, sekarang lapangan Banteng ya, dalam rangka menyambut kemerdekaan. Yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan
terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Jogja, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali. Maksudnya tindakan heroik ini di daerah-daerah tersebut ya, peningkatan perlawanannya terhadap Jepang atau penindasan lebih kuat lagi, lebih kencang lagi, lebih bersemangat, mereka lebih mau bertindak karena kita sudah merdeka dengan adanya proklamasi kemerdekaan tersebut. Paham ya, tindakan heroik di situ seperti itu. Oke, sekarang kita buka soalnya di halaman 92. Kita akan mencari kosakata. Kosakata baku ada kata peristiwa atau kejadian atau proklamasi, kemarin sudah dibahas. Yang tidak baku itu bisa menjelang. Menjelang itu artinya akan atau segera dilaksanakan ya. Kemudian ada perdebatan. Perdebatan itu berselisih paham. Nah, sebenarnya kita lihat ada pertanyaan, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Tepatnya tanggal 16 Agustus 1945. Siapa yang diamankan ya? Yang diamankan atau diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan putranya Guntur Soekarno Putra. Siapa yang melaporkan atau mempelopori peristiwa tersebut? Golongan pemuda ya, tokoh-tokoh pemuda. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Kesepakatannya Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta dan merumuskan teks proklamasi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ceritakan kembali secara tertulis peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi. Yang bagian A, penyebarannya dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan-pertemuan, menulis tembok-tembok, menyiarkan melalui radio, melalui surat kabar, menugaskan para gubernur yang ditunjuk untuk menyebarluaskan berita proklamasi di wilayahnya masing-masing. Reaksi masyarakat bagaimana? Reaksi masyarakat sangat gembira sehingga sampai diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada ya. Kemudian juga berusaha menegakkan keadilan dengan tindakan-tindakan heroik di berbagai kota. Nah, pada akhirnya kita punya lagu judulnya Hari Merdeka. Kita coba ya, kita perdengarkan.
Setelah kita mendengarkan lagu Hari Kemerdekaan yang tadi, sekarang kita lanjut pada halaman 95. Dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka di atas? Ya, gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat pada pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat yang satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahasnya. Tentang pola lantai, ada beberapa bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan beberapa tari kelompok. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini penari pendet. Nah, ini salah satu contoh bentuk tari tunggal. Nah, dia melakukan tarian sendiri, namanya tari tunggal. Yang ini gambar tari berpasangan, berdua, laki-laki dan perempuan berpasangan. Sementara yang ini ada contoh bentuk tari berkelompok. Nah, ini tari bedoyo ya. Tari berkelompok itu banyak ya. Bisa tari saman berkelompok, tari bedoyo, jaipong juga ada yang berkelompok, banyak ya. Sekarang kita diskusikan apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah tadi ya, kalau tari tunggal sendiri penarinya, kalau berpasangan berarti 2 orang, pasangan pria 1, wanita 1. Kalau berkelompok lebih dari 2-3 orang, bisa 4, bisa 5, bisa 7, bisa 8, dan seterusnya, itu namanya berkelompok. Bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Coba kita jawab aja di halaman berikutnya. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Perbedaan tari tunggal seorang penari, tari berpasangan dilakukan 2 orang penari, tari kelompok oleh lebih dari 2 orang, bisa 4, 5, dan seterusnya. Pola lantai untuk tari tunggal biasanya garis lurus dan lengkung ya. Jadi dia lurus ke sana sini sendiri, melengkung gitu ya. Berpasangan itu biasanya vertikal ya, vertikal dan horizontal. Kalau kelompok itu biasanya bisa diagonal, bisa lengkung, vertikal, juga horizontal ya. Kemana aja bisa, dia fleksibel. Sekarang kita lihat bagian bawah. Dengan mengetahui peristiwa proklamasi, kita menjadi semakin mengetahui bahwa diperlukan usaha keras dan pengorbanan yang besar untuk meraih kemerdekaan dan untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan atas kepentingan pribadi dan golongan dalam lingkup yang lebih kecil dalam kehidupan masyarakat. Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Nah, kamu adalah generasi penerus bangsa. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Nah, tulis pendapat kamu di sini. Kamu sebagai seorang pelajar, apa yang dapat kamu sumbangkan untuk negara kamu? Setelah itu kamu coba hafalkan lagu Hari Merdeka yang sudah diperdengarkan tadi ya. Dipelajari pelan-pelan, jangan sampai salah nada-nadanya. Nanti akan dinyanyikan di depan kelas atau bersama-sama di dalam kelas. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu materi pembelajaran kedua dari subtema 2 ini. Maka Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.